Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Masih di program Syahadah. Satu ayat, sajian ayat dan hadis bidang ekonomi, muamalah dan ekonomi syariah. Ya, kita sudah sampai ke seri yang 6, yaitu kewajiban melaksanakan akad yang telah disepakati. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad tersebut. Ya, merujuk kepada ayat ini, maka kita sebagai orang yang beriman, yang Islam, yang yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, mempercayainya, mengimaninya, maka kita wajib ya untuk memenuhi, melaksanakan ya akad, kontrak, perjanjian ya yang sudah kita sepakati ya. Konteks dari ayat ini sejatinya adalah aufu bil uqud, itu adalah al uqud billahi azza wa jalla, artinya uqud dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian juga bisa lebih luas lagi segala akad, kontrak, perjanjian, transaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya ya. Maka merujuk kepada ayat ini, kita sebagai orang beriman diperintahkan untuk memenuhi, melaksanakan ya dari akad, perjanjian, kesepakatan, kesepahaman MOU yang sudah kita sepakati, yang sudah kita tanda tangani ya. Kemudian ya dari ayat ini juga dikuatkan ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi surat Al-Maidah ayat pertama ini dikuatkan oleh hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmidzi. Dikatakan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Jadi perjanjian boleh dan bebas dilakukan oleh kaum muslimin ya, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin ya ala syurutihim ya terikat dengan syarat-syarat mereka ya, kecuali yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Maknanya apa? Bahwa seluruh aktivitas atau seluruh perjanjian, kesepakatan yaitu diperbolehkan hukum asalnya ya, kecuali yang memang yang tidak diperbolehkan itu adalah yang bertentangan dengan syariat ya, atau merujuk kepada ayat ini, kepada riwayat ini, yaitu yang memang dia itu apa, yang menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal, maka itu jelas sekali tidak diperbolehkan ya. Nah, merujuk kepada surat Al-Maidah ayat pertama dan juga riwayat Tirmidzi, kita dapat mengambil faedah ya, beberapa di antaranya. Yang pertama adalah bahwa kewajiban yang melaksanakan akad yang telah disepakati bersama-sama antara pihak-pihak yang bertransaksi. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah akad yang wajib dilaksanakan adalah akad halal yang sesuai dengan aturan syariat Islam ya. Kalau misalnya akadnya itu bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya atau untuk menunaikannya ya. Kemudian yang ketiga, bahwa segala bentuk perjanjian atau akad itu dibolehkan dalam Islam kecuali yang sudah jelas larangannya. Nah, ini nanti didukung oleh kaidah bahwasanya ya dikatakan al aslu fil muamalati al ibahah ya. Jadi hukum asal dari muamalah itu adalah ibahah atau boleh, hatta ya dulu dalil ala tahrim, sampai adanya dalil yang mengharamkannya ya. Maknanya bahwa semua bentuk perjanjian, akad, transaksi itu boleh sampai ada larangannya. Ini adalah kaidah dalam bidang muamalah ekonomi syariah ya. Kemudian yang berikutnya yaitu tidak boleh melakukan akad transaksi yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Maksudnya wajib halal ya, dalam sebuah transaksi itu wajib ya harus halal dan sesuai dengan syariah Islam ya. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa syarat yang disepakati dalam akad ya oleh pihak-pihak yang bertransaksi itu diperbolehkan ya, dengan syarat
ya tidak bertentangan dengan syariah Islam ya. Biasanya ada beberapa perjanjian kemudian biasanya ada syaratnya. Maka syarat itu hukum asalnya juga diperbolehkan ya sampai ada dalil yang mengharamkannya atau kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maka hal itu tidak diperbolehkan. Misalnya jual beli apa nih ya benda-benda yang haram gitu ya. Kan jual beli hukumnya asalnya itu boleh ya, tapi kemudian menjadi haram kalau dia itu ditentang atau dilarang oleh syariat. Misalnya jual beli tadi khomer misalnya kan sudah jelas khomer itu adalah haram, maka jual belinya juga tidak diperbolehkan ya. Nah, demikian ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita bersama-sama bisa melaksanakan ayat dan hadis tersebut. Dan mari kita bersama melaksanakan akad ya, transaksi perjanjian yang telah kita sepakati dan jangan mengkhianatinya ya. Syaratnya adalah transaksi tersebut ya diperbolehkan ya dengan syarat tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari syariat Islam. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.